Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi ja'ala rasulana syafi'a. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa sabit lisani bihaqqi habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para umaranya, para tuan guru, para asatidz, semuanya yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat walafiat, diberkahi segala rizkinya, juga dikabul segala hajat dan cita-citanya. Alhamdulillah. Udah kebanyakan makan kayaknya, jadi lemes. Apa kebanyakan udah disampaikan Ustaz? Sakit tadi begitu banyak ilmu, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah. Yang kompak, alhamdulillahnya. Juga yang saya hormati Ketua DKM Mushola Nurul Hikmah beserta jajarannya, mata'an Allah bituli hayati syarifah. Hadirin jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada pagi hari ini Allah senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiah, nikmat dijadikannya diri kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa adanya nikmat dijadikannya diri kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kita tidak akan pernah ada yang namanya Islam dan tidak ada yang namanya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana dengan kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok kelak kita akan dikenali sebagai umat baginda Nabi. Dengan kita memperbanyak daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan besok kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma di hari kiamat. Terlebih jika kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besok kelak kita akan berjumpa dan berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Perlu kita ingat ke belakang. Kenapa saya katakan nikmat dijadikan diri kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlebih-lebih hebat, lebih agung, lebih mulia dibandingkan nikmat-nikmat yang lainnya. Kalau kita melihat daripada umat Nabi Nuh alaihi salam, ketika umatnya tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihi salam, tidak lama Allah turunkan banjir bandang.
Istri Nabi Nuh alaihissalam tidak mengikuti Nabi Nuh. Anak Nabi Nuh tidak mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Maka itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dihancurkan, ditenggelamkan dalam banjir bandang. Matilah dalam keadaan su'ul khatimah. Istri Nabi Nuh, anak Nabi Nuh. Umat Nabi Musa alaihi salam tidak mengikuti daripada ajaran umat baginda Nabi Musa alaihi salam, langsung ditenggelamkan di dalam laut merah. Umat Nabi Lut alaihi salam yang dikenal dengan kaum Sodom. Perempuan sama perempuan suka, laki sama laki suka. Langsung diadab oleh Allah Subhanahu. Diangkat buminya, langsung ditenggelamkan langsung di dalam tanah. Umat Nabi Dawud alaihi salam, yang mana umat yang menantang nabinya, menghina, wahai Nabi Dawud, kalau seandainya engkau benar-benar nabi, maka mintalah kepada Tuhanmu, turunkanlah hujan batu, katanya. Nabi Daud langsung mengadakan tangannya ke atas, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar langsung diturunkan hujan batu. Seketika itu turunlah hujan batu dan mereka yang zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala langsung binasa. Umat Nabi Isa demikian juga. Tapi beda dengan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketika umat-umat zaman Nabi dahulu, ketika umatnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa tunggu lama lagi, langsung seketika itu diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika umatnya bermaksiat, apa langsung Allah turunkan adab? Apakah langsung Allah turunkan siksaan? Tidak. Rasulullah mengatakan ummati ummatul marhumah, bahwa umatku, kata Nabi, adalah umat yang dikasihani, umat yang cintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika umatku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak langsung diazab oleh Allah, ditunggu sampai kapan engkau akan bertaubat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai remaja maksiat sampai menjelang 40 hari, 40 tahun sampai ke 100 maksiat. Ditunggu sampai kapan? Sampai kapan kau akan bertobat kepadaku, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kelebihan kita menjadi sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita bermaksiat layak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditunggu sampai kapan engkau akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tadi kayaknya belum ada sholawatan. Kita sholawatan dulu biar semarak. Sallu Nabi Muhammad. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم مولاي صل وسلم إيمان أبدا بك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرامي مولاي صل اللهم صل عليه. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sudah memasuki daripada bulan Rabiul Awal.
di mana bulan Rabiul Awal ini adalah bulan di dalam tengah-tengah dilahirkan sosok manusia, manusia yang mulia, manusia yang dikasihani oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Abul Bashar, bapaknya daripada manusia. Umat Nabi Musa alaihissalam dijuluki oleh Allah Kalimullah, nabi yang diajak bicara oleh Allah. Nabi Ibrahim dijuluki oleh Allah Khalilullah. Nabi Isa alaihissalam dijuluki oleh Allah Ruhullah, tiupan ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang diberikan gelar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu Habibullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembiralah kita menyambut datangnya bulan Rabiul Awal. Satu poin penting yang kita harus ketahui, di dalam Al-Quran Allah menyebutkan satu tahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan Allah jadikan 4 yang diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Rajab. Namun kenapa bulan Rabiul Awal diberikan, dikatakan bulan mulia oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi baru kita ketahui bahwa bulan Rabiul Awal mulia karena di dalamnya dilahirkan sesosok manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di bulan Rabiul Awal, sehingga bulan Rabiul Awal menjadi mulia. Sampai dikatakan bulan Rabiul Awal adalah bulan Ummul Ashhur. Induknya bulan ada di bulan Rabiul Awal. Ibunya bulan ada di bulan Rabiul. Apakah ketika baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada bulan Ramadan, ada bulan Haji, ada bulan Syawal, ada bulan Hijriah. Kapan Hijriah ada? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, baru ada bulan Hijriah, tahun Hijriah. Tidak ada. Namun bulan Rabiul Awal adalah bulan menjadi mulia karena dilahirkannya sesosok manusia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita wajib bergembira atas datangnya bulan Rabiul Awal ini. Kenapa? Kita harus bergembira dengan adanya bulan Rabiul Awal. Ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmatku. Siapa rahmat Allah Subhanahu wa taala? Tidak lain tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita disuruh bergembira menjelang datangnya bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar siapa Abu Lahab? Abu Jahal. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi. Orang yang benar-benar menginginkan daripada Nabi Muhammad SAW membunuh baginda Nabi Muhammad SAW, saking bencinya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Namun ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah dari rahim Sayyidatina Siti Aminah radhiyallahu anha, Abu Lahab dikabarin, wahai Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dilahirkan dari putra Abdullah. Apa yang dilakukan Abu Lahab? Abu Lahab bergembira, senang, apalagi mendapatkan ponakan laki-laki, gagah, bersih, putih. Maka bersemangat, bergembira Abu Lahab tadi. Dan kegembiraannya Abu Lahab pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah, maka dibebaskannya dari budaknya. Saking bergembira Abu Lahab membebaskan daripada budaknya untuk menghormati, karena bergembira, senang dengan kelahiran ponakannya. Padahal besok gedenya menjadi musuh utamanya. Na'udzubillah min dzalik. Begitu luar biasanya bencinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun
Abu Lahab mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa taala di hari Senin. Abu Lahab keluar dari jempolnya air minum. Walaupun di neraka bisa minum, dapat berhenti. Oh, ketika hari Senin, adabnya Allah, siksaannya Allah di neraka diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia bergembira ketika lahirnya sosok manusia mulia dari Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang 1446 Hijriah yang lalu ketika menjelang wafatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan oleh baginda Nabi, yaitu ummati, umatku ya Allah, umatku bagaimana nanti setelah meninggalnya aku? Umatku bagaimana ya Allah setelah wafatnya aku? Apakah dia akan selamat? Coba bayangkan. Nabi Muhammad 1446 Hijriah yang lalu mengatakan bagaimana nanti keadaan umatku setelah aku meninggal. Begitu luar biasanya Nabi Muhammad SAW cintanya kepada umatnya. Lantas umatnya bagaimana? Menjelang bulan Rabiul Awal ini, apakah kita bergembira menyambut bulan Rabiul Awal, bulan Maulid ini? Bergembira apa senang? Senang apa bergembira? Alhamdulillah. Siapa orang yang mengagungkan daripada Maulid baginda Nabi Muhammad SAW, kuntu syafi'an yaumal qiyamah. Siapa orang yang benar-benar mengagungkan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kelahiran baginda Nabi, maka wajib baginya mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Kalau kita bergembira, insya Allah kita dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang benar-benar mencintai Nabi-Nya. Dan kecintaan itu kita akan mendapatkan daripada syafaatul uzma di hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah siang, jangan lama-lama. Jangan lama-lama, bentar lagi makan, kata Ustaz Abu Haji Desra. Udah lapar ya Pak Haji ya? Alhamdulillah, udah disiapin Pak Haji. Namun sedikit satu kisah terakhir untuk menutup daripada kuliah subuh ini. Kita harus kenal sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna bu'istu li'udami makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, diturunkan di muka bumi ini tidak lain tidak bukan untuk daripada memperbaiki akhlak. Karena akhlak dulu zaman jahiliyah tidak ada, sudah kenal yang namanya kebaikan-kebaikan, hobi minum, homer, judi, main perempuan, membunuh anak perempuannya. Tuh. Maka akhlak baginda Nabi Muhammad SAW diterapkan di kota suci Mekah sehingga hilanglah zaman jahiliyah menjadi terang benderang semacam ini. Alhamdulillah. Bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad SAW? Ketika wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW, sahabat Abu Bakar bertanya kepada anaknya, kepada putrinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, istri Rasulullah SAW, sunnah apa yang belum dijalankan oleh baginda Nabi Muhammad? Sunnah apa yang belum dijalankan oleh aku? Seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha memberitahu kepada bapaknya, sahabat Abu Bakar, wahai bapakku, Amirul Mukminin, sebenarnya di pojokan pasar Gandul, di pojokan pasar Madinah, di situ ada seorang pengemis buta. Namun Rasulullah SAW setiap hari paginya mendatanginya, memberikan kurma, bukan hanya sekedar dikupas, namun kurma itu dilembutkan terlebih dahulu, baru disuapkan. Coba bayangkan, ini pengemis buta, setiap hari baginda Nabi Muhammad SAW memberikan kurma, menyuapi, lebih dihalusin lebih dahulu.
Kata Sayyidina Abu Bakar, baiklah kalau begitu saya akan datang ke sana, menghampirinya dan akan memberikan seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat Abu Bakar datang bertemu dengan pengemis buta tadi, mengucapkan, apakah ini pengemis yang disebutkan? Betul. Akhirnya sahabat Abu Bakar memberikan sesuatu kurma 3 biji, tapi tidak dilembutkan seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Saudara Abu Bakar menyuapi, tapi tidak seperti baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga pengemis buta tadi bertanya, engkau ini siapa, fulan? Kok nggak seperti biasanya? Nggak seperti biasanya. Emang seperti biasanya seperti apa? Kata sahabat Abu Bakar, sebelum disuapkan, lebih dihalusin terlebih dahulu. Ketika saya menggigit, mengunyah, udah dalam keadaan halus. Mulai menetes sahabat Abu Bakar dengan tangisannya. Lihat akhlak begitu mulia. Belum cukup itu. Seorang buta, pengemis buta tadi menyebutkan kepada Abu Bakar, hei fulan, saya wasiatkan kepada kamu agar jangan dekat-dekat dengan namanya Muhammad. Dia pendusta, dia tukang sihir. Dia banyak mencaci orang. Coba bayangkan, si sahabat Abu Bakar di depan matanya. Orang pengemis buta yang setiap hari disuapi oleh baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Muhammad ini adalah pendusta, tukang bohong, penyihir, tukang caci maki. Gimana perasaan sahabat Abu Bakar? Bagaimana perasaan sahabat Abu Bakar melihat baginda Nabi Muhammad SAW dicaci seperti itu? Padahal sebelum Abu Bakar, sahabat Abu Bakar nyopin di depan baginda Nabi pun demikian pengemis tersebut. Pengemis tersebut mengatakan demikian, wahai fulan, di depan baginda Nabi. Di depan baginda Nabi, Nabi ini tersenyum mendengar, jangan kau dekat-dekat dengan yang namanya Muhammad. Kenapa kata Nabi Muhammad? Muhammad itu penyihir, pendusta, Tuhan suka caci maki. Ini Nabi Muhammad di depannya, namun beliau tersenyum, tidak menampakkan marahnya. Karena ini buta, nggak pernah melihat. Namun ketika sahabat Abu Bakar bertanya, seperti biasanya seperti apa? Oh nggak seperti biasa. Ya seperti biasanya disuapnya dalam keadaan halus, kunyah terlebih dahulu, enak rasanya dimakan. Dengan perasaan sedih, sahabat Abu Bakar bertanya, wahai fulan, wahai pengemis, perlu engkau ketahui bahwa setiap hari yang memberikan sesuap daripada kurma adalah Nabi Muhammad SAW. Makanya kita kalau misalkan baru dengar kata-katanya jangan diikutin, Pak. Katanya fulan begini, katanya orang begini, jangan diikutin. Ya, kadang kata orang begini diikutin, diberitakan lagi, dipasarin lagi, tuh dijual lagi kata orang. Nah ini pembusi buta pun demikian. Katanya orang begini, akhirnya sahabat Abu Bakar menjawabkan jawaban, wahai fulan, sebenarnya yang setiap hari kemarin memberikan makan kamu adalah Rasulullah SAW. Coba akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Seketika itu seorang pemuda mengulurkan tangannya mengatakan, saksikan wahai Amirul Mukminin, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi tiada Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi kita semua, Pak. Namun kita bergembira. Ayo di bulan Rabiul Awal kita memperbanyak daripada salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan dengan kita memperbanyak daripada salawat kepada baginda Muhammad SAW, kita akan menjadikan umatnya terkenal sebagai umatnya. Kita menjabatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya walafu minkum, bila banyak kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil liputan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di-like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.